tetapi tentu bukan menciptakan monster baru kekuasaan. Iya, dan seluruh kesalahan itu, salah dengar, salah tangkap, salah berpikir, itu terlihat pada inkonsistensi dari Presiden Jokowi justru. Saya terangkan satu-satu ya. Dia memang menyebut itu bahwa yang mempersulit investasi akan saya hajar. Dia ngomong di situ tuh. 5 tahun lalu dia bilang, kita harus mempersulit investasi, investor, terutama investor asing. Jadi Anda lihat, di kepalanya itu ada 2 kutub yang korslet. Awalnya mau mencegah investasi asing. Sekarang mereka yang ingin mencegah justru akan dia gemuk gitu kan. Jadi itu yang saya sebut tadi bahwa bukan sekedar gagal berpikir, memang gak ada pikiran sama seperti Adian, kurang pikirannya tuh. Iya, dan maju, mencerdaskan juga iya, karena anak didik kita makin cerdas menghafal nama-nama ikan gitu. Ikan nebo semacam kekuasaan negara bong gitu. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Yang itu tetap persaingan yang nggak selesai. Itu yang disebut 2 wajah dari Dewa Janus. Jadi kekuasaan itu punya 2 wajah. Ada wajah yang tersenyum, ada wajah yang cemburu. Sudah dibiasakan untuk menerima pemimpin negara yang kapasitasnya segitu. Dungu itu kesalahan yang nggak bisa dimaafkan. Idiot kan kita terima sebagai fakta. Kalau dungu, nggak ada orang yang bisa memaafkan orang dungu. Orang dungu kan berbahaya tuh. Kalau orang idiot, ya memang keadaannya begitu. Jadi faktisitas itu membuat kita justru menghargai keadaan itu tanpa melakukan valuasi. Tapi dalam politik selalu kata idiot dimunculkan untuk mengolok-olok seorang. Jadi presiden is an idiot, bukan orangnya, tapi idiot itu kejengkelan terhadap kekuasaan atau kapasitas yang nggak bisa dihasilkan olehnya. Parodi di ruang dungu. Jokowi takut kehilangan kekuasaannya. Kembali Berita Rakyat menghadirkan informasi tentang sosial politik yang ada di Indonesia untuk Anda. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share agar Anda juga bisa berbagi informasi dengan yang lain. Mari kita simak Berita Rakyat selengkapnya. Parodi di ruang dungu. Melihat wawancara Najwa Shihab dengan Presiden Jokowi di acara Mata Najwa, saya sungguh tertarik. Di mana sosok Presiden memberikan arti mudik dan pulang kampung secara baik menurut pemahamannya ketika menjawab pertanyaan dari Najwa Shihab. Pernyataan tersebut menjadi lebih menarik karena menjadi viral dan banyak interpretasi liar muncul dan berdampak positif bahkan sampai negatif. Pertanyaan kita adalah, bagaimana manajemen di istana kepresidenan itu memberikan masukan yang jelas dan terukur? Sebab setiap pernyataan yang keluar dari mulut presiden seharusnya sangat bermakna dan memiliki implikasi yang positif dan mencerahkan. Bukan justru menjadi candaan rakyat lewat media sosial. Hal itu adalah menjadi sebuah parodi besar di sebuah negara besar. Sepertinya kita berada di negeri dagelan, di mana seluruh pejabatnya banyak memberikan pernyataan di luar akal sehat dan pejabatnya tidak memiliki kapasitas narasi yang cukup terhadap bidangnya. Lihat saja, dari setiap kata atau kalimat yang keluar dari pejabat istana tidak berdampak pada hal yang positif, melainkan sebuah dagelan atau hujatan, hinaan, bahkan pembulian terhadap pejabat tersebut. Hal itu terjadi karena pejabatnya banyak asal kok berkomentar yang tidak masuk di akal sehat rakyat kebanyakan. Ya, sedih memang. Tapi apa mau dikata? Sepertinya tidak ada koordinasi yang jelas antara pejabat satu dengan yang lainnya. Bahkan, pidato saja bisa diralat oleh juru bicara presiden
Mensesnek dan Menko, dan itu sangat memalukan sebagai sebuah negara. Parodi, sering disebut juga plesetan, dalam penggunaan yang umum, artinya adalah suatu hasil karya yang digunakan untuk memelesetkan, memberikan komentar atas karya asli, judulnya, ataupun tentang pengarangnya dengan cara yang lucu atau dengan bahasa satira. Dari istilah di atas seharusnya kita bisa belajar dengan itu semua. Sepertinya pejabat di istana lebih memberikan pesan yang jauh dari persoalan dan tidak sampai, bahkan lebih membingungkan rakyat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Linda Hussien, seorang teoris literatur. Puts it, parody is not always at the expense of the periodic text. Ya karena selalu berada di luar logika kita, hal itulah yang membuat kelucuan tersendiri. Satu contoh yang paling dekat dalam ingatan kita, dalam wabah virus COVID-19, yang ada orang sakit karena kena virus COVID-19 atau sehat. Tetapi ada di Indonesia adalah ODP, PDP, dan lain sebagainya. Seolah-olah yang menyandang gelar di atas adalah orang berbahaya. Jadi wajar kalau rakyat merasa malu kalau terkena dan tidak mau memberitahukan kepada instansi kesehatan dan tertutup. Hal itu juga mengikuti contoh para pejabat istana yang terkena virus COVID-19. Kecuali Budi Karya, Menteri Perhubungan, karena sudah terlanjur beredar videonya ketika rapat terbatas menteri yang di sampingnya Panglima TNI, yang sampai sekarang juga tidak pernah muncul. Ya kita doakan, semoga sehat dan baik-baik saja. Namun sejak awal virus COVID-19 merebak di Indonesia, dan juga di seluruh dunia, hanya pejabat Indonesia yang celometan terhadap wabah itu, menyepelekan masalah sampai memiliki obat penangkalnya. Ternyata celometan para pejabat tidak memberikan dampak positif bagi rakyat. Yang ada rakyat pada was-was, takut, dan tidak memiliki kepercayaan diri. Itulah sebabnya, ketika Gubernur DKI membuat instruksi gubernur, dibantah habis oleh Menkes, Menko Polhukam, dan para buzzer. Sepertinya instruksi gubernur telah merusak popularitas istana. Padahal 2 hari berikutnya ada 2 warga yang terjangkit virus COVID-19 asal Depok dan diumumkan Presiden didampingi oleh Menkes. Hal lain yang lebih tegas adalah ketika Wali Kota Tegal mengumumkan karantina wilayah lalu dihujat, dibully oleh pejabat istana dan para buzzer. Sepertinya kalau ada yang melangkah lebih maju karena punya inisiatif selalu dianggap melawan atau berbahaya bagi pemerintahan pusat. Padahal kepala daerah wajib memberikan perlindungan kepada rakyatnya, bukan hanya pada negara saja. Yang menarik adalah ketika Gubernur DKI Jakarta sedang menyiapkan PSBB yang dikeluarkan oleh Presiden, di sisi lain justru Presiden membagi-bagikan sembako di Jakarta dan Bogor, padahal dalam kondisi social distancing. Yang lebih lucu lagi ketika ojol tidak boleh menaikkan penumpang, tapi digugurkan oleh keputusan Menhub dan boleh menaikkan penumpang. Begitu juga dengan KRL yang tetap beroperasi dan bus antar provinsi bisa bebas leluasa di jalan keluar masuk terminal. Bahkan, TKA asal Cina berdatangan dari berbagai bandara. Sampai 500.000 TKI akan pulang dilarang, tapi ada pejabat justru membela TKA asal Cina masuk ke Indonesia. Hal lain yang menggelegar adalah mundurnya staf khusus milenial Presiden, yang notabene adalah tambahan tersendiri dari dalam istana. Sebab di dalam pidatonya, Presiden mengatakan bahwa memilih staf khusus adalah anak-anak milenial untuk membantu pekerjaannya dengan cepat dan tepat. Akan tetapi di tengah perjalanan waktu, dia melakukan kesalahan administrasi dengan menyebar surat ke kecamatan yang kebetulan ada perusahaannya. Hal itu terus terbuka bahwa dia pemilik ruang guru yang sahamnya dikuasai oleh orang-orang, sehingga menjadi viral di media sosial. Dari hal di atas, saya jadi teringat dengan beberapa parodi hiburan di televisi. Sebab sepertinya pejabat negara ini sedang memainkan parodinya terhadap rakyatnya. Judul parodi, "Di Ruang Dungulah." Pinjam istilah Rocky Gerung yang terjadi sekarang ini. Karena seluruh kebijakan dan perilaku pejabat tak pernah sejajar dengan gaji dan jabatannya. Jadi wajar kalau saya jadi ingat seorang kritikus lainnya, Simon David, yang mengartikan sebagai any cultural
practice which provide a relatively polemical, allusive imitation of another cultural production or practice. Ya, semoga saja parodi ini segera berakhir dengan bahasa, "Sudahlah Pak, Anda lelah dan tidak sanggup lagi sepertinya." Karena negara ini masih punya masa depan yang lebih baik dan besar, dengan semangat perubahan yang lebih besar dan mendasar. Sementara itu, Jokowi takut kehilangan kekuasaan. Presiden, dalam dialog dengan Najwa Shihab tentang strategi mitigasi pandemi mengatakan, mudik dan pulang kampung adalah dua hal berbeda. Mudik, kata Presiden, adalah mobilitas penduduk ibu kota ke daerah dalam rangka merayakan hari raya di kampung. Bisa pada hari raya Idul Fitri, bisa juga pada hari raya Idul Adha. Jadi mudik ini merujuk pada kelas menengah yang sudah bermigrasi ke Jakarta. Kalau pulang kampung, ya sebaliknya. Menunjuk pada penduduk pendatang. Mereka itu penduduk miskin kota yang pulang ke daerah asal karena di Jakarta kehilangan pekerjaan. Sebab apa Presiden membedakan mudik dari pulang kampung? Apa sebabnya? Dalam mitigasi pandemi COVID-19, dua jenis mobilitas masyarakat yang dimaksud dengan Presiden tersebut sebenarnya sama-sama beresiko memperluas penyebaran dan penularan virus. Lagi pula, secara leksikal, dua hal tersebut sebenarnya menunjuk pada mobilitas orang yang sama, yakni berpindahnya penduduk dalam suatu waktu dari ibu kota ke daerah-daerah. Itu sebabnya penjelasan Presiden lalu jadi terasa kosong dan menggelikan. Namun, Presiden dengan ungkapan itu sebenarnya menjelaskan sesuatu yang terlalu penting untuk sekedar kita tertawakan. Hanya jadi lelucon. Tampak kalau Presiden sesungguhnya sedang menjalankan strategi politik keamanan yang menghalalkan segala cara. Bagi Presiden, mudik harus dilarang. Lantaran mudik mencegah kemungkinan penularan virus mengikuti mobilitas pemudik dari Jakarta ke daerah dan dari daerah ke Jakarta. Kalau pulang kampung, justru harus diizinkan, bahkan malah didorong tujuannya untuk mengurangi konsentrasi rakyat miskin kota di Jakarta. Dengan cara itu, masalah dikeluarkan dari Jakarta, masalah jadi berpindah ke daerah lain yang tiba-tiba harus menampung mereka, ikut menanggung potensi masalah sosial beresiko penyebaran virusnya. Presiden mungkin diberitahu, kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini bisa memicu letupan sosial politik yang akan menantang kekuasaannya. Makanya, Presiden bergerak cepat mengantisipasi upaya-upaya untuk menentang kekuasaannya. Presiden bukan saja berusaha mengisolasi Jakarta dari resiko lebih lanjut penyebaran virus, serentak dengan begitu berusaha melindungi istananya dari kemungkinan letupan sosial akibat rakyat kehilangan pekerjaan dan tak bisa makan. Strategi Presiden jelas berhubungan dengan ketidakmampuan pemerintah menanggung biaya finansial yang sangat besar dalam menghadapi pandemi dan akibat ekonominya secara implisit. Ketidakmampuan itu disampaikan Presiden ketika menjelaskan mengapa pemerintah memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, bukan melakukan karantina wilayah atau lockdown. Demikianlah mengapa Presiden membedakan mudik dan pulang kampung. Dan dari situ kita bisa melihat cara berpikirnya. Masalahnya adalah kesehatan. Pendekatannya keamanan, dasarnya ekonomi, dan tujuannya melindungi kekuasaan. Oleh Rahlana Shidi, politisi Partai Demokrat. Rangkum semua informasi dan berita terupdate lainnya hanya bersama channel kami, Berita Rakyat.